ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله. قال الله عز وجل: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد. Saudaraku seiman, seislam yang dirahmati oleh Allah, kita dianjurkan oleh Allah secara sunnah, nafilah, untuk melakukan sholat witir, memiliki banyak keutamaan. Oleh karena itu, tidak ada suatu amalan yang paling dianjurkan, mengandung berbagai macam keutamaan, dan satu aktivitas yang paling berkualitas, dicintai Allah, mengandung banyak pahala, yaitu sholatul witri. Oleh karena itu, pada pembahasan tangisan di ujung malam, air mata di ujung malam ini, kita membahas sholatul witri. Tayyib. Sholat witir itu memiliki banyak keutamaan. Minimal di sini yang ingin saya tekankan adalah 4. Yang pertama, wasilatun likasbil ajri wa thawab, sebagai sarana untuk mengejar berbagai macam pahala dan juga ganjaran dari Allah. Itu jelas. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, ya ahlal Quran. Masya Allah, satu panggilan yang ditujukan kepada orang mulia, otomatis agar mereka melakukan amalan yang mulia, yaitu apa? Witir. Makanya sholatul witri adalah sholat amalan orang-orang utama, amalan ahlul Quran. Ya ahlul Quran awtiru. Wahai ahlul Quran, berwitirlah. Fa inna allaha witrun. Allah itu ganjil. Yuhibbul witra. Sangat menyukai salat witir. Dan tata caranya itu nanti kita akan jelaskan. Kedua, tawsiqus silah bainal abdi wa rabbih. Salat witir adalah sebagai wahana kita untuk merekatkan hubungan kita dengan Allah, untuk mendekatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu secara umum adalah qiyamul lail. Makanya Rasulullah katakan, alaikum biqiyamil laili. Jagalah, peliharalah solat qiyamul lail. Dan termasuk qiyamul lail adalah witir. Karena itu tradisi umat-umat
baik, soleh sebelum kalian, para rasul, para nabi, awliya wal muqarrabun, al ulama. Ya, kenapa? Karena fa inna qiyamal laili, karena qiyamul lail itu qurbatun ila rabbikum, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Ya, wa takfirun lisayyi'at, bisa menghapus dosa-dosa kita. Allahu akbar. Ya. Dan kemudian wa manhatun 'anil ismi, bisa mencegah dari dosa-dosa, melakukan dosa, kemaksiatan. Wa matradatun lidda'i 'anil jasad, bisa mengusir berbagai macam penyakit jasmani dan rohani dari jasad ini. Makanya disebutkan di dalam suatu hasil penelitian bahwa orang yang biasa melakukan qiyamul lail dan puncaknya adalah witir, Allah akan jaga dari penyakit-penyakit tulang punggung. Ya. Biasanya yang mungkin encok, yang rematik, yang mungkin linu, itu dihilangkan oleh Allah. Dan itu subhanallah waqi', sangat faktual. Tayyib. Selanjutnya, solat witir itu sebagai wahana kita untuk mengekspresikan syukur kita kepada Allah. Karena kita dianjurkan Allah untuk bersyukur. Syukur lisan, mengucapkan alhamdulillah. Syukur hati, mengakui nikmat itu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syukur perbuatan, kita alokasikan nikmat-nikmat itu untuk menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan Allah. Dan di antara sekian perintah yang mengandung kebaikan, keutamaan melimpah adalah salatul witri. Apalagi ya ikhwan, ya, di saat solat itu kita sedang dalam keadaan solat bisa meneteskan air mata. Saat kita sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang dikatakan aqrabu ma yakunul abdu min rabbi fahuwa sajid, saat paling dekat seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud. Kita mengadu kepada Allah akan keluh kesah dan berbagai macam pernak-pernik ujian hidup. Subhanallah. Kita akan lebih tangguh, kita akan lebih teguh daripada kita malam tidur, kadang mimpi-mimpinya juga buruk, siang ngadu manusia sono sini. Ya. Ini merupakan suatu hal yang sangat tidak sehat buat agama kita. Bismillah. Tidak sehat buat hubungan kita dengan Allah. Tidak sehat juga buat jasmani kita. Karena biasanya orang itu kalau sudah suka berkeluh kesah terhadap nasib dan juga berbagai macam keterpurukan hidupnya, itu bukan mendapatkan jawaban. Perihnya, irisan-irisan ujian itu makin parah. Ya, luka-luka ujian itu makin perih dirasakan. Tapi kalau kita serahkan kepada Allah, di samping kita tidak memikirkan lagi ujian itu, karena sudah berubah menjadi suatu energi positif, yaitu apa? Pahala. Yaitu apa? Ridha Allah. Yaitu apa? Solusi-solusi. Makanya, ini resep ikhwan. Ketika kita sekarang menghadapi masalah, apalagi masalah ini tidak bisa diselesaikan antar manusia, antar khalik, yang hanya bisa menyelesaikan adalah antar makhluk nggak bisa, yang bisa menyelesaikan adalah khalik. Maka kita kalau menghadapi masalah itu jangan hanya mencari jalan keluar, carilah jalan ke dalam diri kita. Koreksi, taubat, inabah, wa anibu ila rabbikum, tawakal, ya, berserah diri kepada Allah secara utuh, ya. Memperbanyak kita itu untuk berzikir, beristighfar, berdoa. Itu solusi. Itu yang namanya jalan ke dalam.
Karena jalan keluar itu nanti keluar sana. Di tengah kehidupan kita, yang orang kadang-kadang yang kita curhati itu nggak kuat menanggung ujiannya sendiri. Kadang-kadang menjadi bumbu kehidupan untuk bahan gosip, gibah. Nggak dapat masalah, nggak dapat solusi, tetapi makin parah. Yang keempat, solat witir ini hikmah keutamaannya adalah sebagai bentuk pengampunan dosa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, supaya kita agak lebih faham tentang masalah kaitannya sholatul witri, di sini kita akan sampaikan secara rinci tentang masalah hakikat sholat witir, hukum sholat witir, tata cara sholat witir, hikmah sholat witir, dan yang terakhir adalah bagaimana bila dalam kondisi-kondisi kita ketiduran atau tidak bisa melakukan witir, ada aral, bagaimana yang kita lakukan. Tayyib. Sholatul witri. Sholat adalah doa dalam arti bahasa, dalam arti istilah, satu perbuatan dan ucapan yang diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Witir berarti di sini adalah ganjil. Berarti di sini sholat witir adalah sholat ganjil. Itu diambil dari sabda Rasulullah SAW yang dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Inna allaha witrun yuhibbul witra. Allah itu ganjil, senang sholat witir. Tolong dicamkan ya Bapak Ibu sekalian. Jangan sampai salah mengartikan Allah itu ganjil, senang bilangan ganjil. Sehingga apapun makan, cari bilangan suapan ganjil, ya. Terus kemudian pakaian pun cari bilangan ganjil, kelas pun utamanya bilangan ganjil muridnya. Ini nggak benar. Di sini harus kita batasi, innallaha witrun yuhibbul witra, ay salatal witri. Salat witir udah. Selain itu kita lihat dalil lain. Contoh berbuka puasa, apa benar yang dianjurkan itu kurma ganjil? Tidak. Itu. Yang ada adalah secukupnya. Itu. Ya mau 3, 4, 5, 10 terserah. Yang dianjurkan ganjil itu apa? Ketika makan kurma mau sholat Idul Fitri. Itu ada dalilnya memang. Nah itu kan gitu. Dalilnya bukan dari hadis tadi, innallaha witrun yuhibbul witra, tidak. Tapi dalilnya Rasulullah SAW ketika ingin keluar sholat sholat Idul Fitri, ya'kulu tamaratin witra. Rasulullah makan kurma itu dengan bilangan ganjil. Tapi apakah ketika kita berbuka dengan kurma harus ganjil? Apakah ketika kita sahur dengan kurma bilangan ganjil? Dengan dalil innallaha witrun yuhibbul witra? Salah. Ya, tidak ada yang mengarahkan ulama-ulama sunnah seperti itu. Tayyib. Witir secara hukum itu ada khilafiyah di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib. Di antaranya dalilnya, man lam yutir falisa minna, barang siapa yang tidak witir maka tidak termasuk golongan kami. Al-witru haqqun faman ahabba yutir bi khamsin, dan seterusnya. Witir itu hak. Tetapi madhab ahli sunnah, jumhurul ulama, witir itu adalah sunnah nafilah, muakkadah. Kenapa? Dalilnya satu yang lebih kuat, Mu'ad ketika diutus Rasulullah SAW ke Yaman, itu hanya disuruh untuk sholat 5 waktu. Tidak lebih daripada itu. Badui ketika datang kepada Rasulullah SAW, hal alayya ghairah la illa anta tawwa. Setelah Rasulullah menjelaskan syariat Islam kepada Badui tentang puasa, sholat, haji, dan yang lainnya, tentang sholat, puasa, zakat, apakah ada yang lainnya? La illa anta tawwa, kecuali yang sunnah. Dan Rasulullah ketika mengutus ke Yaman juga, Mu'ad, khamsu salawatin iftaradahunna Allah. Khamsu salawatin. Ya. Kemudian
waktu witir. Waktu witir itu dari mulai setelah Isya sampai fajar terbit. Dan afdalnya adalah di sepertiga terakhir malam, dan Rasulullah SAW memberikan satu arahan, intinya ij'alu salatakum bil-laili witra. Ij'alu akhiru salatikum bil-laili witra. Jadikan salatmu paling akhir itu witir. Dan keutamaannya, yanzilu rabbuna ila samai dunya kulla lailatin hina yabqa thuluthul lailil akhir. Ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kata Allah dalam hadits qudsi, ya, Allah Tuhanmu turun di setiap malam tersisa sepertiga terakhir, dan mengatakan, man yad'uni fa astajiba lahu, siapa yang berdoa aku akan kabulkan, wa man yas'aluni fa utiya, siapa minta aku akan beri, wa man yastaghfiruni fa aghfir lahu, siapa yang minta ampun aku akan ampuni. Nah, bagaimana sekarang ini kalau orang tersebut tidak ada kemungkinan untuk bangun? Kata Rasulullah SAW, orang yang seperti ini, faman khafa minkum alla yastayqid min akhiril lail, barang siapa yang khawatir tidak bisa bangun di akhir malam, falyutir min awalihi wal yarqud, hendaknya dia itu witir di awalnya kemudian tidur. Inilah yang diwasiatkan kepada Abu Hurairah. Awsani khalili bi thalathin, kekasihku telah berwasiat kepadaku dengan 3. Puasa 3 hari setiap bulan, 2 rakaat duha, wa an utira qabla an anam, aku witir sebelum tidur. Tapi wa man tami'a minkum ayyastaqid, barang siapa yang ada harapan untuk bisa bangun min akhiril lail, di akhir malam, falyutir min akhiri, fa inna salata akhiril lail, karena salat akhir malam mahduratun, subhanallah, dihadiri, fadzalika afdal. Tetapi kalau orang itu sudah mulai takut kemasukan salat subuh, di sini bagaimana? Intinya, la yajuzu salatul witri ba'da tulu'il fajri. Tidak dibolehkan salat witir setelah terbit fajar. Karena Rasulullah katakan, awtiru qabla an tusbihu, witirlah sebelum salat subuh. Badiru subha bil witri, segerakan witir itu sebelum subuh. Salatul laili masna masna, salat malam itu 2-2. Fa idza khasya ahadukum subha fa'utir bi wahidatin, siapa di antara kalian takut kesusulan subuh, hendaknya witir dengan 1 saja. Adapun ulama yang membolehkan witir setelah terbit fajar itu maksudnya bukan witir adaan, penunaian, tetapi qadaan, sebagai bentuk qada, dan itu boleh. Bahkan diutamakan setelah matahari terbit sepenggalah. Dan intinya dianjurkan, kata Rasulullah, kata Aisyah, min kulli laili, setiap malam, qad awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW telah witir, min awalil lail, dari awal malam, wa awsatihi, tengah malam, wa akhirihi, dan akhir malam, wa intaha witru ila sahar, dan akhir witirnya itu berakhir sampai sahur. Artinya kalau sudah sahur, rata-rata Rasulullah SAW sudah selesai. Dan setelah itu beliau kalau tidak puasa memperbanyak membaca istighfar. Karena Rasulullah berfirman, wabil asharihum yastaghfirun, adapun waktu-waktu sahur mereka itu membaca istighfar. Tetapi kalau beliau puasa, salat ini dia melakukan sahur, dan sahurnya Rasulullah SAW itu kira-kira membaca 50 ayat yang sedang. Tidak terlalu pendek, juga tidak terlalu panjang. Berarti, Masya Allah, sahur itu tidak berlebihan waktunya, apalagi diawalkan. Di Indonesia kebalik-balik. Ketika sekarang ini buka diakhirkan, alasannya ihtiyat, hati-hati. Ketika sahur diakhirkan, alasannya juga hati-hati. Hati-hati itu boleh kalau nggak ada dalil. Sementara di sini ada dalil, di mana Rasulullah SAW mengatakan, man sami'an nida'a, ya, barang siapa yang mendengarkan azan, wal ina'u fi yadihi,
sementara wadah makanan minuman ada di tangannya. Fala yadha'hu, jangan diletakkan hatta yaqdiya hajatahu minhu, sampai dia selesaikan semuanya. Tayyib. Oke, dengan demikian menurut pendapat yang sahih, witir itu waktunya di awal boleh, di tengah boleh, di akhir itu lebih utama, dan Rasulullah SAW selalu mengutamakan di akhir malam karena di situ mahduratun, dihadiri oleh malaikat, dan Allah turun ke langit dunia dan tadi menantang kita semua. Siapa yang memohon? Man yad'uni? Siapa yang mau berdoa? Allahu Akbar. Betapa banyak di antara kalian, di antara kita semuanya tidak mengabulkan tantangan Allah untuk kebaikan kita dunia akhirat ini. Wa man yas'aluni fa'utiya, siapa yang minta aku akan beri. Subhanallah, betapa sering kita minta ke manusia, tapi jarang sekali mengetuk pintunya Allah. Padahal kata Rasulullah SAW, man lam yas'alillah yaghdabu alaih. Siapa yang tidak minta kepada Allah, Allah itu marah. Gitu. Kita mau dimarahi Allah. Dan keren, Allah marah itu ketika tidak dimintai. Dan subhanallah, berbeda dengan manusia. Manusia itu marah ketika kita sering minta. Ya. Makanya seorang badui ketika ditanya, wahai fulan, bagaimana kamu itu tahu kamu itu sedang dekat kepada Allah? Masya Allah. Kata dia, ketika aku sering meminta, karena kalau hamba itu terlihat oleh Allah sering meminta, maka itu menunjukkan kecintaan, kedekatan dia kepada Allah. Subhanallah. Mudah sebetulnya kita itu ingin menjadi hamba Allah, menjadi orang dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa? Sering meminta kepada Allah, mengajukan permohonan. Dan Allah sendiri mengatakan, ud'uni astajib lakum, berdoalah aku akan mengabulkannya. Betapa rugi. Ya. Berapa ribu malam terlewatkan dari kita ya ikhwan. Ya, berapa ribu malam. Yang umur sekarang sudah 40, 50. Berapa ribu malam terlewat. Kita tidak memanfaatkan apa yang telah ditantangkan Allah. Dipersilahkan oleh Allah, man yad'uni fa'astajiba lahu, wa man yas'aluni fa'utiya, wa man yastaghfiruni fa'ghfira lahu. Siapa yang minta ampun, aku akan ampuni. Betapa banyak dosa kita. Ya. Setiap hari kita melakukan maksiat yang butuh pengampunan Allah, dan betapa banyak juga kita lewatkan saat-saat yang sangat didengar oleh Allah, dilihat oleh Allah, diperhatikan oleh Allah, istighfar kita, yaitu akhir malam. Dengan demikian, sekarang kata Rasulullah SAW, berapa jumlah witir kita? Rasulullah pernah ditanya, bikam autara Rasulullah SAW. Aisyah ditanya, bikam autara Rasulullah SAW, berapa Rasulullah SAW witir? Kata Aisyah, kana Rasulullah SAW autara bi arba'in wa thalathin. Ya, 4-3, berarti 4 tahajud, 3 witir. Wa bi sittin wa sab'in wa thalathin. Kalau enggak dengan 6-3. Wa bi thamanin wa thalathin, dengan 8-3. 8 tambah 3. Wa bi ashrin wa thalathin, dengan 10-3, 10 tahajud, 3 witir. Ya. Dan kata Aisyah, walam yanqus min sab'in, Rasulullah tidak pernah kurang dari 7, wala yazidu an 13 raka'atan. Rasulullah SAW kalau witir, walam yakun yutiru, ya, angqas bi sab'in, ya, kurang dari 7, lebih dari 13. Tolong diperhatikan itu. Jadi artinya seorang itu kalau ingin tahajud witir, pokoknya kalau witir itu paling tidak Rasulullah itu 7, paling banyak itu 3.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud dan juga disahihkan oleh Syekh Nasruddin Al-Albani di dalam kitab Sahihul Jami' Shaghir. Dengan demikian, ini sejalan dengan ucapan Aisyah ketika ditanya tentang witirnya, ini salat qiyamnya Rasulullah SAW. Kana Rasulullah SAW la yazidu ala ihda asyrata raka'atan. Ya. Fi ghairi Ramadan wa fi Ramadan wala fi ghairihi. Ya, Rasulullah tidak pernah nambah lebih dari 11 di dalam dan di luar. Maksudnya pada umumnya. Kana yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Rasulullah itu salat 4 rakaat. Jangan kau tanya mana yang paling bagus, mana yang paling panjang. Summa yusalli arba'an wala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Kemudian salat 4 rakaat lagi. Jangan kau tanyakan mana 4 rakaat itu yang paling panjang, yang paling bagus. Artinya semua sama-sama bagusnya, semua sama-sama panjangnya. Thumma yusalli thalathan, kemudian salat 3 rakaat. Ya. Inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan witir. Dan intinya, barang siapa yang sekarang ini punya kekuatan, punya keleluasaan, dan Allah berikan kesehatan, hendaknya memaksimalkan diri di dalam salat witir. Kalau tidak, minimnya 3 lah. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, kana Rasulullah SAW yaqra'u fil witri. Rasulullah itu membaca di salat witir bisabbihisma rabbikal a'la fil raq'ati al-ula. Wa qul ya ayyuhal kafirun, qul ya Allahal kafirun di rakaat yang kedua. Wa qul Allahu ahad rakaat yang ketiga. Itu ya. Itu juga disampaikan oleh Ubay bin Ka'ab. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, sekarang ikhwah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kunut, Allahumma hdini fi man hadait wa afini fi man afait wa tawallani fi man tawallait wa barik li fi ma a'tait wa kini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda 'alaik fa innahu la yadhillu man walait wa la 'izzu man adait. Itu semuanya hanya dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan begitu juga diajarkan kepada Hasan Hussein, hanya bacaan witir. Bahkan Imam Ibnu Qayyim mengatakan suatu hal yang mustahil Rasulullah membaca doa ini setiap salat waktu atau setiap salat subuh. Makanya ikhwah sekalian, ibu-ibu sekalian, bapak sekalian, ditegaskan oleh para ulama, kalau ada dalil yang menganjurkan kunut pada waktu salat wajib, terutama subuh, maka ketahuilah, andaikan dalilnya itu sahih, maksudnya adalah kunut nazilah, bukan subuh. Kalau betul-betul itu untuk kunut subuh, pasti dhaif. Dengan demikian, kita hanya mendapatkan salah satu di antara 2 hadis. Kalau sahih, ternyata diusut-usut kunut nazilah maksudnya. Dan kalau itu kunut subuh diusut-usut, ternyata dhaif. Udah nggak ada lagi. Itu yang dikatakan oleh Abu Malik Al-Asy'ari, Sa'ad bin Tariq, ketika bertanya kepada bapaknya, wahai bapakku, engkau sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali beberapa tahun di Baghdad, di sini karena dia ketika itu tinggal di Baghdad. Apakah mereka kunut? Dijawab oleh bapaknya di dalam riwayat Nasai, ayya bunayya bid'atun, itu adalah perkara bid'ah. Di dalam riwayat At-Tirmidzi, ayya bunayya muhdasun, wahai anakku, itu adalah perkara diada-ada. Nah, tentang masalah apakah kita itu dianjurkan untuk kunut panjang-panjang, itu semua adalah menyelisih sunnah. Dan juga taghanni ya dilakukan, itu juga menyelisih sunnah. Adapun mengangkat tangan itu memang dianjurkan, masyru'. Dan juga setelah doa kita tidak dianjurkan mengusap wajah di muka. Ya, as-sadru bainal indal ba'dal qunut, atau mengusap dada kita. Nah, setelah itu kita habis salat witir, dianjurkan berdoa begini, Pak. Tolong diingat ini. Tolong diperhatikan. Doanya Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Rabbul Malaikatu Warruh,
Allahumma inni a'udhu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min uqubatik wa a'udhu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Sudah, setelah itu kita bisa bebas berdoa apa saja. Doa mutlak kita tujukan kepada Allah, permohonan untuk kebaikan dunia akhirat. Kalau kesah di dalam hidup ini kita curhat kepada Allah, kita tumpahkan seluruh tangisan kita saat itu, karena ketahuilah tangisan malam itu cenderung untuk Allah, tangisan yang khasyih, dan itu nilainya Masya Allah. Kata Rasulullah SAW, ainani lan tamassahuman nar, ada dua mata yang tidak pernah disentuh oleh neraka, disengat oleh neraka. Ainun bakat min khasyatillah, mata yang menangis karena takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ainun batat tahrisu fi sabilillah, mata yang begadang karena menjaga agama dan juga perbatasan Darul Islam, Darul Iman. Wallahu a'lam bisawab. Saya kira itu, dan sekarang kita buka tanya jawab. Tafadhal, silakan Bapak Ibu. Jazakallah khairan Ustaz atas materi yang telah disampaikan mengenai salat witir. Tadi Ustaz sudah menjelaskan materi tersebut. Saatnya sekarang masuk di sesi tanya jawab kepada para jamaah yang sudah tergabung di kajian Zoom pada pagi hari ini. Jika ada yang ingin bertanya langsung, Anda mengingatkan kembali bisa raise hand terlebih dahulu. Nanti akan dibuka audionya oleh tim panitia, atau juga bisa mengirimkan pertanyaan di kolom chat di Zoom maupun dari kolom chat di live YouTube dari MT Hidayat Indonesia maupun dari YouTube Zainal Abidin Official. Saat ini udah ada pertanyaan yang masuk melalui room chat di Zoom. Biar Anda bacakan Ustaz pertanyaannya. Bismillah Ustadz, izin bertanya. Ustadz, jika waktu kita bangun sudah mepet waktunya dengan subuh, apakah boleh witir hanya 1 rakaat Ustadz? Dan ternyata ketika witir 1 rakaat tiba-tiba masuk azan subuh, apakah dilanjutkan atau dibatalkan Ustadz? Mohon atas penjelasan dari Ustadz. Taib. Berdasarkan hadis Rasulullah SAW yang tadi sudah saya jelaskan, sudah saya sampaikan, di mana Rasulullah mengatakan salatul laili masna masna, salat malam itu dua, maksudnya dijelaskan oleh Ibnu Umar, 2 salam. Fa'idha khashita subha atau fa'idha khashiya ahadukum as-subha, dalam riwayat lain fa'autir biwahidatin, hendaknya witir dengan 1 saja. Berarti emang harusnya begitu. Siapa yang sekarang ini takut ada kemungkinan kalau sholat 3 apalagi lebih kesusulan subuh, hendaknya witir 1 saja. Dan andaikan ketika witir 1 itu di sela-sela witir adzan subuh, kalau adzan itu terjadi setelah rukuk di rakaat yang pertama, lanjutkan, karena kita sudah masuk di dalam sholat, karena sudah kita dianggap sholat witir, lanjutkan. Yang kedua, karena waktu itu kira-kira, makanya dasarnya adalah dhon, maka ada kemungkinan ya itu baru di awal dan belum keluar banget. Oleh karena itu para ulama memberikan satu penjelasan, witir 1 ketika takut subuh itu, meskipun di tengah witir itu sudah adzan, maka lanjutkan, dan insya Allah mendapatkan pahala dari sholat witir tersebut biidznillah. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari Ustaz dapat kita pahami bersama dan juga terkhusus bagi yang bertanya. Ini juga sudah ada pertanyaan kembali Ustaz dari jamaah di Zoom. Anda bacakan Ustaz. Ustaz izin bertanya, saya pernah baca di medsos ada tantangan 40 hari sholat malam
maka Allah menjanjikan terkabulkannya doa kita. Apakah memang benar adanya hal ini, Ustadz? Mohon atas penjelasan dari Ustadz. Saya belum mendapatkan satu keterangan dari hadis Rasulullah SAW yang menjelaskan hal tersebut. Yang ada itu Rasulullah SAW mengatakan man shalla arba'ina yawman, barang siapa yang sholat 40 hari, yudriku takbiratul ihram, selalu menemui takbiratul ihram ma'al imam, bersama imam, dan maksudnya adalah sholat subuh, sholat wajib. Kutibat lahu bara'atan, ditulis 2 kebebasan, bara'atun minan nifaq, terbebas dari kemunafikan, wa bara'atun minan nar, dan terbebas dari neraka. Itu saja, wallahu a'lam bishawab. Jadi untuk yang lainnya saya belum mendapatkan riwayat seperti itu. Silakan yang lain. Jazakallah khairan Ustadz atas jawabannya. Ustadz, ini sudah ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Afif. Bisa dibuka audionya dan bertanya kepada Ustadz. Assalamualaikum Ustadz. Ustadz, mau bertanya Pak Ustadz, jika kita setelah salat Isya, kemudian kita ba'da Isya, apakah bisa diteruskan langsung salat tahajud atau salat qiyamul lail terus dilanjutkan dengan salat witir gitu Ustaz? Kemudian apakah nanti jika misalnya tertidur kemudian jika bangun sebelum salat subuh, apakah bisa dilanjutkan lagi salat tahajudnya? Mungkin itu aja Ustaz. Barakallahu fikum. Jadi begini, sebagaimana keterangan dari Aisyah tadi kan, min kullil lail, setiap malam, awtara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah melakukan salat witir, min awalihi, kadang dari awalnya, wa wasatihi, kadang tengahnya, wa akhirihi, dan kadang akhirnya, dan kebanyakan di akhir, wantaha witru ila sahur, dan akhir witirnya itu sampai sahur. Dari sini, siapa yang sekarang melakukan aktivitas seperti itu, tidak ada masalah. Umpamanya setelah Isya sholat, tidur, kemudian bisa bangun, dilanjutkan. Karena perlu diketahui bahwa antara sholat Isya sampai Fajar itu tempatnya sholat qiyamul lail. Dan tidak ada larangan ya bagi orang yang sholat kemudian tidur, nggak ada. Dengan demikian, kebiasaan di Mekah, qiyamul lail, begitu juga di Madinah, ya, di awal malam itu sholat 8 rakaat. Kemudian nanti menjelang akhir malam atau pada tengah malam jam 1, dimulai lagi sebagai kelanjutannya sholat qiyamul lail tersebut, dan juga meskipun beda imam. Oleh karena itu, kalau seandainya gini ya, kalau seandainya kita ikut pertama 8 tadi, kemudian istirahat tidur, ikut lagi tahapan yang kedua, boleh nggak? Boleh. Intinya, ij'alu akhira salatikum bil-laili witra. Jadikan yang akhir itu witir. Gitu loh. Jangan sekarang ini witir dulu, baru nanti sholat qiyamul lail. Jangan. Urutannya secara sunnah itu, sholat qiyamul lail dulu. Kalau diawali tidur namanya tahajud, kalau dilakukan pada waktu Ramadan namanya taraweh, baru setelah itu witir di akhirnya. Sunnahnya seperti itu. Ya. Tapi tolong dicamkan juga, boleh enggak setelah sholat witir itu sholat lagi? Ini problem. Ya. Problem di mana Rasulullah katakan tadi, jadikan akhir sholatmu adalah witir. Tapi di sana juga ada hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, bahwa Rasulullah SAW pernah habis sholat witir, sholat lagi 2 rakaat sambil duduk. Bagaimana untuk menggabungkannya? Untuk menggabungkannya sangat mudah sekali. Bahwa perintah Rasulullah SAW untuk menjadikan akhir daripada sholat malam kita adalah witir, itu pertama perintah sunnah.
Yang kedua, itu perintah untuk ngurut pelaksanaan sholat qiyamul lail. Kalau ditanya, gini loh Pak, tata cara sholat witir itu gimana sih? Tahajud dulu apa witir dulu? Gitu loh. Bukan sama sekali ada satu kesan, nggak boleh setelah sholat witir itu sholat lagi. Enggak. Hadis itu hanya memberikan jawaban kepada kita. Kalau kita ditanya tata cara sholat qiyamul lail itu gimana sih? Tahajud dulu apa witir dulu? Nah jawabannya tahajud dulu, qiyam dulu. Jadikan witir itu di akhirnya. Hanya itu. Oleh karena itu Syekh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin mengatakan hadis ini tidak sama sekali bisa dipahami larangan sholat setelah witir. Apalagi jelas ada nas di dalam Sahih Muslim, Rasulullah SAW melakukan sholat 2 rakaat sambil duduk setelah sholat witir. Berarti hadis yang mengatakan jadikanlah akhir sholatmu adalah witir hanya sekedar tata cara untuk mengurut pelaksanaan sholat. Bukan larangan sholat untuk sholat lagi setelah sholat witir. Itu ya, itu yang harus kita pahami dengan baik. Oleh karena itu, tata cara urutan sholat ketika kita melaksanakan sholat tahajud dan witir, bagaimana? Tahajud dulu, qiyam dulu, baru witir. Bukan witir dulu, baru tahajud. Yang benar apa? Jadikan akhir sholatmu adalah witir. Bukan sama sekali di sini ada kesan tidak boleh sholat setelah sholat witir. Dan oleh karena itu, tidak perlu kita sekarang ini membatalkan sholat witir yang pertama, kan ganjil tadi, menjelang sholat lagi kita genapin sholat 1. Kalau tadi kan umpamanya 3 tambah 1 kan jadi 4. Nah, dengan cara seperti itu, seakan-akan witir awal tadi itu dibatalkan, di-cancel, menjadi genap. Nah, baru bisa sholat lagi, baru nanti sholat witir lagi. Tidak perlu. Bahkan ditegaskan oleh Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih, la witrani fi lailatin, tidak ada 2 witir di dalam 1 malam. Dengan demikian, kalau orang tersebut sudah melakukan tahajud atau qiyamul lail dan witir, ternyata bangun-bangun masih ada waktu. Sahur juga udah selesai. Pengen sholat, boleh nggak? Boleh. Sholat apa? Ya bisa sholat sunnah wudhu, bisa saja juga sholat sunnah mutlak, bisa saja juga sholat-sholat istikharah umpamanya. Silakan. Umpamanya saya kok pengen nikah nih, istikharahnya kayaknya jam-jam segini mantep nih. Padahal aku sudah sholat ini, taraweh, witir juga. Boleh nggak? Boleh. Sholat istikharah. Karena sahur sudah, makan udah kenyang, ada waktu nih, ya. Umpamanya. Atau mau sahur masih juga terlalu ini pagi nih. Udah deh, saya sholat istikharah dulu. Atau udah deh, saya sholat sunnah mutlak lagi. Atau sholat apa saja. Intinya, tolong dicamkan sekali lagi bahwa sabda Rasulullah SAW yang bunyinya, ij'alu akhiru sholatikum bil-laili witra. Jadikan akhir sholatmu itu malam, tidak ada kesan sama sekali larangan sholat setelah sholat witir. Nggak ada larangan itu. Yang ada, Rasulullah hanya menjelaskan tata cara sholat qiyamul lail dengan witir itu bagaimana sih urutannya? Urutannya qiyamul lail dulu atau tahajud dulu baru witir. Jangan witir dulu baru tahajud, baru qiyamul lail, gitu maksudnya. Silakan yang lain. Ya, jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ini udah ada pertanyaan lagi Ustaz yang masuk. Bismillah, Afwan, izin bertanya Ustaz, apa bedanya sholat tahajud, witir, dan qiyamul lail? Bagaimana bacaan suratnya? Apakah diharuskan surat-surat yang panjang? Dan adakah zikir-zikir seperti zikir setelah sholat fardunya Ustaz? Saya tadi sudah singgung, intinya gini ya, semua bentuk sholat sunnah, bahkan sholat sunnah mutlak pada waktu malam hari,
itu disebut qiyamul lail. Qiyam itu berdiri sholat, lail pada waktu malam itu loh. Jadi sholat mana saja yang sifatnya sunnah kita lakukan pada waktu malam hari secara mutlak, tidak ada kaitannya dengan umpamanya rawatib atau yang lainnya, itu namanya qiyamul lail. Makanya ketika Syekh Utsaimin menjelaskan sabda Rasulullah salatul laili masna masna, salat malam itu dua-dua, menunjukkan bahwa salat malam itu adalah jenis di antara jenis salat mutlak yang boleh dikerjakan berapa saja, caranya 2 salam, 2 salam, 2 salam. Sampai kapan? Ya sampai kapok. Itu. Ya, gitu caranya. Nah, kapan disebut tahajud? Ketika sholat malam itu diawali tidur dulu. Ini dijelaskan oleh Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Barinya. Jadi ketika qiyamul lail itu diawali dengan apa? Tidur dulu, baru sholat. Nah, sholatnya ini namanya tahajud. Nah, qiyamul lail ini ketika dilakukan setelah tidur dan waktu Ramadan, namanya apa? Bisa dinamakan sholatul tarawih. Gitu ya. Nah, sholat witir itu apa? Sholat witir itu adalah sholat yang jenis di antara sholat qiyamul lail. Kenapa? Karena nggak bisa dilakukan di siang hari. Makanya jenis di antara jenis sholat qiyamul lail yang dilakukan dengan bilangan ganjil itu sholat witir. Dengan demikian, secara umum itu nama, baik itu qiyamul lail tadi, sholat malam, tahajud, witir, itu qiyamul lail. Cuma ketika dikerjakan di Ramadan bisa disebut dengan tarawih. Kalau dilakukan setelah tidur namanya tahajud. Nah, sholat yang ganjil tadi itu namanya witir. Dan cara mengerjakannya, jangan witir dulu baru tahajud, tapi tahajud dulu atau qiyamul lail dulu baru witir. Cara witir tadi disebutkan oleh Aisyah ketika ditanya, berapa Rasulullah itu witir? Dengan 4-3, 6-3, 8-3, 10-3. Itu caranya. 4 tahajud, 3 witir. Kalau bisa lagi 6 tahajud, 3 witir. Kalau bisa lagi 8 tahajud, 3 witir. Syukur-syukur sempurnanya 10 tahajud atau qiyamul lail, 3 witir. Dan kata Aisyah, Rasulullah tidak melakukan kurang dari 7, lebih daripada 13. Wallahu a'lam bishawab. Yang lainnya silakan. Jazakallah khairan Ustaz. Ana juga mengingatkan kembali pada jamaah yang ingin bertanya secara langsung, nanti bisa resen terlebih dahulu. Nanti akan dibuka oleh panitia audionya. Dan ini sudah ada pertanyaan lagi Ustadz. Ustadz, untuk bacaan ayat pada sholat witir, untuk bacaan surat pada sholat witir, apakah boleh dengan bacaan surat-surat yang lainnya Ustadz, selain bacaan dari surat-surat yang disunahkan untuk dibaca? Mohon atas penjelasannya Ustadz. Ya, di dalam sholat wajib dan sunnah, Bapak Ibu sekalian tolong diperhatikan, dasar membaca ayat-ayat itu adalah 2, Al-Quran dan hadis. Al-Quran di mana Allah mengatakan faqra'u ma tayassara minal Quran. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran. Silakan. Mudahnya bagi Bapak Ibu adalah umpamanya surat Al-Baqarah silakan. Surat Ali Imran silakan, surat Al-Qari'ah silakan. Rasulullah SAW ketika menyampaikan hadis tentang, atau sahabat menyampaikan bahwa Rasulullah SAW sholat witir dengan baca ini, itu hanya sekedar Rasulullah ingin memberikan sampel. Rasulullah SAW ingin memberikan, begini loh Pak, simpelnya, Bapak Ibu sekalian, wahai umatku sekalian, siapa yang ingin witir, cara untuk memilih surat-surat ini loh. Contohnya, Sabbihisma rabbikal a'na, Qul ya ayyuhal kafirun, Qul wallahu ahad. Itu. Jadi Rasulullah SAW memberikan pilihan. Dan pilihan itu
berarti pasti yang paling utama, yang paling baik. Makanya andaikan ada orang yang melazimkan sabbihisma rabbikal a'la, qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad juga tidak salah, bahkan itu merupakan suatu ittiba. Tapi kalau seandainya ketika witir membaca ayat Al-Qari'ah, enggak salah. Membaca lam yakunil, enggak salah. Membaca idza zulzila juga boleh. Intinya, kata Rasulullah, faqra' ma tayassar minal Qur'an. Bacalah yang mudah bagimu dari Al-Quran yang ada ini. Itu aja ya. Bacalah. Yang mudah bagimu mana? Surat mana? Dari Al-Quran ini. Silakan. Faqra' ma tayassara minal Qur'an. Wallahu a'lam. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga dapat dipahami untuk yang bertanya. Ustadz, ini ada sekitar beberapa pertanyaan yang di luar tema dari kajian pada pagi hari ini apa? Nah, Ustadz, ini terkait rumah tangga, Ustadz. Afwan Ustadz, mohon nasihat dan pencerahannya. Apakah ketika suami sering mengancam ingin mentalak, apakah itu sudah berlaku talak, Ustadz? Dan qadarullah, suami sangat bermudah-mudahan dengan kata talak dan sudah 2 kali terlontar ketika sedang marah besar. Dan sekarang setiap ada masalah selalu mengancam akan mengucap untuk yang ketiga kalinya, Ustadz. Mohon sekali nasihatnya dari Ustadz. Jazakallah khair. Taib. Bapak Ibu sekalian, ini di dalam masalah cerai ya dan rumah tangga. Saya wasiatkan, hendaknya kita itu pandai-pandai saling menjaga keutuhan rumah tangga. Dan kita wujudkan kemauan tinggi, kemampuan yang besar untuk melanggengkannya. Karena subhanallah memang sekarang ini terjadi fenomena. Coba bayangkan, di daerah-daerah tertentu, kota-kota besar terutama, ada satu hasil penelitian, 7 kota besar itu perceraiannya itu paling tinggi. Paling tinggi. Yang pertama itu kota Banten, Serang ya. Yang kedua kota Lamongan. Yang ketiga adalah kota Manado. Yang keempatnya adalah kota mana lagi ya. Yang ketujuhnya itu Brebes ya. Ini memilukan kita. Dan anehnya pengadilan-pengadilan yang sekarang penuh sesak dengan perceraian itu adalah kaum muslimin. Oleh karena itu, walaupun perceraian itu bukan suatu yang dilarang, bahkan kata Rasulullah SAW, abghadul halal indallahi at-talaq. Sesuatu yang halal dibenci Allah itu adalah talak. Halal karena dibolehkan, dibenci karena berbagai macam resiko akan terjadi. Apalagi itu dilakukan oleh seorang perempuan. Rasulullah mengatakan al-mukhtali'atu hunnal munafiqat. Perempuan yang suka menuntut cerai itu adalah munafik. Nah, di sini pasti ada sebab. Nggak mungkin ada asap tanpa api. Disinilah yang ingin saya tekankan, hendaknya suami istri mencoba untuk secara serius menguliti, memedar, ya, menggagas sebab-sebab yang memicu perceraian. Insya Allah saya sedang menerbitkan ya dalam proses ini OTW ini buku kebiasaan buruk pemicu perceraian. Masya Allah, ini cukup penting sekali untuk menjadi bacaan suami istri, agar kita itu bisa terhindar. Karena ternyata dari sekian ribu kasus, bahkan mungkin ratus ribu perceraian itu tidak lepas dari kebiasaan buruk yang dilakukan oleh suami ataupun istri.
faktor-faktor perceraian itu memang ada dari suami, ada dari istri, ada dari keluarga suami, ada keluarga istri, atau pihak lain, tetapi utama pertamanya adalah suami istri. Dan itu rata-rata kebiasaan buruk. Kebiasaan buruk suka KDRT, kebiasaan buruk cemburu, kebiasaan buruk tidak memberikan nafkah zalim, kebiasaan buruk, Masya Allah ya. Dan itu sumbernya semua adalah innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Kezaliman dan kebodohan itulah pemicu utama berbagai macam kebiasaan buruk, akhlak buruk, perilaku buruk suami istri. Nah, perilaku buruk apa saja, kebiasaan buruk apa saja, ini harus dikulitin oleh suami istri yang ingin mendapatkan kelanggengan dan kelangsungan rumah tangga. Andaikan sekarang ini istri bersusah payah berjuang untuk mempertahankan rumah tangga dengan menjaga kebiasaan-kebiasaan buruknya, tapi suami tidak ada sama sekali. Tidak ada niat serius untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Makanya ada suatu perkara yang harus kita jaga sebagai adab untuk menjaga keutuhan rumah tangga. Satu, ya, yang harus diperhatikan bagi kedua pasangan adalah apa? Wujudkan ya keinginan kuat untuk mempertahankan rumah tangga. Ya, saling. Jadi adanya kemauan dan kemampuan kedua-duanya untuk menjaga kelangsungan rumah tangga. Itu ya. Kemudian tuntutan yang realistis, ya, tuntutan yang realistis atau tuntutan yang kompromistis, permintaan yang realistis. Ya. Kemudian yang juga tidak kalah pentingnya adalah adanya komunikasi yang hangat, komunikasi yang berbagi, saling memberikan satu masukan. Kadang-kadang emosi, perasaan itu menghantui, kemarahan menghantui suasana komunikasi. Jadi kalau komunikasi itu pengen paling menang sendiri, komunikasi itu dikuasai oleh emosi dan amarah, komunikasi itu dipenuhi dengan perasaan-perasaan subjektivitas negatif, maka nggak akan bisa menyelesaikan masalah. Itu. Dan yang terakhir yang tidak kalah pentingnya ini ya, hilangkan 6 faktor yang menyebabkan keruhnya rumah tangga. Yaitu apa? 1, cemburu buta atau cemburu overdosis, baik laki dan perempuan. Kemudian yaitu KDRT. Dan jangan dikira KDRT itu hanya datang dari laki, bisa dari perempuan. Kemudian yang ketiga, adanya dusta di antara suami istri. Ya. Kemudian yang keempat, adanya komunikasi yang stagnan, komunikasi yang tidak baik. Itu dihindarkan, dijauhi. Ya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya berikutnya adalah menghilangkan rutinitas yang menjenuhkan. Makanya hendaknya ada hiburan, ada kebersamaan, ada macam-macam. Dan yang keenamnya, ini yang harus kita cairkan, yaitu jangan pelit jadi laki-laki. Karena memang Allah takdirkan, Allah tetapkan, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Nah, kalau kita bisa tambah lagi, itu nomor terakhir ya, jauhkan campur tangan pihak luar kepada rumah tangga kita, termasuk mertua kita, orang tua kita. Perlu diketahui ikhwan, bahwa rumah tangga itu pemainnya itu cuma 2, suami istri. Kalau pemain terlalu banyak, apalagi penonton ikut nendang bola, ikut nyimbrung penalti, repot nanti. Seandainya dia bisa memasukkan gawang, ternyata yang nembak, yang ngegolkan itu penonton, gak sabar ya. Sekarang bola bisa masuk, ternyata yang masukin siapa? Penonton. Diakui nggak itu skor?
Enggak bisa. Ya, itu wallahu a'lam bishawab. Demikian. Ini cukup panjang. Masya Allah Ustaz, nasihatnya sangat berarti buat kita Ustaz. Dan semoga Allah mudahkan Ustaz untuk menyelesaikan buku yang tentang pemicu rumah tangga tadi. Ini masih ada lagi Ustaz pertanyaan yang di luar dengan tema Ustaz. Ustadz izin bertanya, apakah ada rujukannya jika kita akan umroh, maka mengadakan acara atau mengundang tetangga Ustadz? Bagaimana sunnah yang tepat jika kita akan umroh? Apakah memberitahu tetangga atau kita berangkat saja seperti kita akan safar tugas kantor keluar kota? Mohon atas penjelasan dari Ustadz. Jazakallahu khairan. Baik. Adab safar, Bapak Ibu sekalian, adab safar, terutama haji umroh. Dan secara umum ya, adab safar itu termasuk kemana aja, safar keluar, yang sifatnya bepergian, yang bisa jamak, qasar sholat, bisa tidak puasa. Itu satu, kita itu harus minta petunjuk berupa istikharah kepada Allah. Ya Allah beri petunjuk, saya haji atau umroh. Terus kemudian yang kedua, kita buat persiapan-persiapan yang harus kita siapkan. Kemudian yang ketiga, kita pamit ke tetangga sekitar. Harus itu ya. Nitip-nitip ya, mungkin ada hal-hal yang dari anak yang ditinggalkan, rumah yang ditinggalkan, atau yang lainnya, mungkin bisnis toko. Kemudian yang keempat, menulis wasiat. Barangkali ada hal-hal aral melintang dan yang lainnya, itu ditulis. Yang kelima, kita harus berbekal dengan bekal yang halal. Ya, kalau umroh, ya, tolong pelajari manasik dengan baik dan nanti kita jalankan juga dengan baik. Ya, kemudian yang berikutnya cari rifqah, yaitu teman yang soleh, solehah. Ya, karena masya Allah kata Rasulullah SAW, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu bagian daripada azab. Makanya kita dibutuhkan teman yang baik. Dan Masya Allah, kenapa safar itu dikatakan safar? Kata bahasa Arab, safrun itu artinya menyingkap. Li'annahu yusfiru akhlaqar rijal. Karena menyingkap watak asli seseorang. Makanya kata Abu Hamid Al-Ghazali, kalau kamu ingin mendapatkan teman yang setia, uji salah satu di antara 4. Masya Allah. Pertama, uji dengan bermuamalah dengan dirham, dinar, uang rupiah. Kalau amanah sukses, Masya Allah. Yang kedua, uji dengan bepergian bersama-sama. Di situ ada enggak kesetiaan, saling berbagi, saling kita itu melindungi, saling menutupi kebutuhan. Yang ketiga, pernah kita itu bermuamalah, tidur atau macam makan bersama. Keempatnya ini, ketika kamu susah mau membantunya. Kata Abu Hamid Al-Ghazali, kalau kamu nemu orang yang memiliki ciri 4 ini, kalau tua, jadikan orang tua atau saudara tua. Kalau sejawat, jadikan saudara seleting. Kalau lebih muda, jadikan adik atau seperti anak. Karena orang ini adalah orang mahal. Ya, itu tentang masalah adabus safar. Wallahu a'lam bishawab, terutama umrah. Adapun tentang perayaan-perayaan, tentang selamatan-selamatan, tentang masalah-masalah ini, bukan soal kita itu antri tradisi macam-macam. Pertama, ini memberatkan. Kadang-kadang ongkos selamatan itu lebih mahal daripada ongkos haji. Coba haji reguler itu kan paling tinggi berapa ya? 32 juta. Lah orang kadang-kadang walimatus safar itu sampai nyembelih sapi 2 coba. Ngundang orang 1 kecamatan. Umroh saja Masya Allah ya. Sampai menghabiskan dana 10 juta untuk acara-acara itu. Ya minimal ngundang orang ya tahlilan, baca yasin itu enggak kurang daripada 10 juta. Dengan berbagai macam berkatnya dan pernak-perniknya. Dan yang terakhir, ada kecenderungan untuk ria dan juga pamer. Sehingga di sini ada setengah show off.
kurang ada penjagaan keikhlasan. Nah, kalau ada mau walimah, walimah itu setelah safar. Kenapa? Karena ini adalah real pertama, ada dalil Rasulullah melakukan walimah itu setelah datang, setelah sampai pada tujuannya. Kemudian yang kedua, karena itu sudah lengkap oleh-olehnya, bekal-bekalnya. Jadi pantaslah kalau kita habis umroh, habis haji, ngumpulin orang terus ngasih oleh-oleh tersebut. Yang ketiga, itu akhirnya kita mampu jalankan. Kalau enggak juga sudah, karena itu hukumnya mubah. Tapi kan acara inti sudah terlaksana. Nah, kadang-kadang ini dibela-belain, acara-acara mengadakan berbagai macam selamatan, ya, yasinan, tahlilan. Akhirnya apa? Duit udah habis, kadang bekal untuk umroh ngutang. Di sana masih ada lagi target-target yang di luar dugaan, di luar anggaran. Dengan istilah anggaran itu, anggaran tidak terduga, aduh meledak lagi. Subhanallah. Yang digesek kartu kredit. Allahu Akbar. Padahal kartu kredit itu bawaannya cuman gasak, gesek, gosok. Gesek, gasak, gosok. Gesek kartu kredit. Gasak barang-barang yang mau dibeli. Gosok dodo. Karena mau bayar utang ternyata. Masya Allah. Belum lagi tambahan-tambahan ribanya. Ya, ini sebenarnya gesek kartu, gasak barang, gosok dodo, aduh ternyata gede ya Mas. Iya, kita kan nggak ngerti, cuman kartu esek-esek, kertas cuman keluar tulisan. Tapi tagihan, Masya Allah, berapa banyak orang yang akhirnya cungkir balik, ya, menderita berbagai macam pailit, bangkrut, gulung tikar, dan bahkan penderitaan bisnis dan juga keuangan yang komprat gara-gara tidak bisa mengendalikan kartu kredit, ya. Wallahu a'lam. Masya Allah. Jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Ustaz, berkaitan dengan umroh, IHBS itu udah buka umroh Ustaz? Tanggal 16 berangkat dan ada cukup jamaah ya, satu bus lah insya Allah. Ya, barangkali ada di antara Bapak Ibu sekalian, karena insya Allah pakai Emirat nanti ada jalan-jalan di Dubai nih, ya. Insya Allah, ya. Jazakumullah khair. Ya, Masya Allah, semoga Ustadz diberi keselamatan untuk berangkat umroh, dan semoga jamaah yang ingin berangkat umroh bersama Ustadz Zainal nanti bisa di cek di IHBS Ustadz ya, di media sosial Ustadz. IHBS Ustadz. Ustadz, apa masih bisa pertanyaan Ustadz, berhubung udah masuk jam 11? Iya Ustadz, baik Ustadz. Ana bacakan pertanyaan yang terakhir Ustadz. Ustadz izin bertanya, Ustadz, Ana mengajar ngaji salah seorang anak dan Ana mendapatkan gaji dari pekerjaan Ana ini Ustadz. Tapi ibunya anak ini bekerja di salah satu bank konvensional. Apakah gaji yang Ana terima ini termasuk memakan dari harta riba Ustadz? Mohon atas penjelasan dari Ustadz dan nanti bisa ditutup dengan kesimpulan Ustadz. Perlu diketahui bahwa seorang itu tidak ditanya oleh Allah, dimintai pertanggungjawaban oleh Allah asal usul uang transaksi. Contoh, kita ngumpulin sedekah. Contoh, kita dapat wakaf. Kita tidak dimintai pertanggungjawaban oleh Allah tanah itu dari halal apa haram. Contoh, sekarang ada orang buka warung makan. Masya Allah, pelanggan-pelanggannya, ya maaf, di antara salah satu ikhwan itu punya warung makan besar di daerah wisata religi Wali kan itu. Ada bahkan di dekat pelacuran. Ada mungkin yang beli perampok, maling, macam-macam. Kita tidak dianjurkan untuk memeriksa KTP mereka kan, juga mengusut uang-uang mereka. Karena kita hanya dimintai pertanggungjawaban oleh Allah, profesi yang kita tekuni ini halal apa haram. Kalau sekarang ngajar, kata Rasulullah Al-Quran tadi, fa inna
ahaqqa ma akhadtu minal ajri al-Quran. Sesuatu upah yang paling patut kamu ambil adalah Al-Quran. Maksudnya meruqyah, mengajar, dan yang lainnya. Silakan. Tentang nanti upah itu dari pihak lain, dari mana, kita tidak ditanya oleh Allah. Contoh, ada orang yang datang ke warung kita, ke toko kita, ke swalayan kita, ke supermarket kita, ke mall kita, umpamanya kita punya mall. Sekian ribu orang. Dengan berbagai macam profesi, kita nggak tahu kan. Makanya di sini ikhwah sekalian, uang kita itu yang kita transaksikan itu, yang dimintai pertanggungjawaban oleh Allah itu bukan paralel, bukan multi level marketing, kaitan-kaitan itu, tetapi transaksi antara penjual pembeli itu syaratnya lengkap belum, rukunnya lengkap belum, barang yang ditransaksikan halal atau tidak, akadnya ini sempurna enggak. Kalau itu sudah dipenuhi semua syarat, rukun, dan yang lainnya, maka insya Allah akad jual beli kita itu sah, atau transaksi jasa kita, pendidikan atau mengajar Al-Quran tadi itu halal insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini hakikat daripada wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Allah itu tidak minta bertanggungjawaban kecuali dari usahanya itu sendiri. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Allah itu orang itu tidak diperintahkan untuk menanggung dosa orang lain. Itu maksudnya hadis ini. Ya, ayat ini ya. Dengan demikian insya Allah upah atau kerjaan antum yang antum tekuni itu adalah halal biidznillah. Demikian Mas. Kafaratul majlis. Terima kasih atas perhatian antum dan kebersamaan Bapak Ibu sekalian, dan terutama yang menyimak sampai akhir. Mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi sampai menjelang siang ini bermanfaat, dan semoga Allah mengajarkan kepada kita ilmu-ilmu yang bermanfaat. Semoga pertemuan ini pertemuan yang dirahmati oleh Allah, dan perpisahan kita perpisahan yang dijaga oleh Allah dari keruh hati dan perpecahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala ali Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.